Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipes Hermansyah, NIM 19042122. Bila untuk pertemuan kali ini adalah tentang pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Distribusi normal berupa kurva berbentuk lonceng yang melebar tak tak ber, tak terhingga pada kedua arah positif negatifnya. Ciri-ciri kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai lonceng atau genta atau bel. Merupakan satu poligon yang dilicinkan yang mana ordinat sumbu tegak merupakan frekuensi dan absisnya sumbu alas, membuat nilai variabel simetris. Luas daerah merupakan nilai rata-rata means luas daerah sebelah kiri dan kanan mendekati 50%. Memiliki suatu modus, disebut juga bimodal. Distribusi normal dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu mean dan standar deviasi. Mean menentukan lokasi pusat statistik dan standar deviasi menentukan lebar dan kurva normal. Untuk yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Verifikasi hubungan linear. Pengujian ini juga berupa strategi untuk memverifikasikan hubungan linear dan bisa dilakukan dalam beberapa cara seperti analisis residual, linearity test and curve estimation, abbreviated pilot. Akan tetapi pada khusus tertentu, hubungan linearitas tidak menjadi persyaratan uji statistik korelasi maupun regresi. Jenis uji linearitas adalah yang pertama scatter plot, analisis grafik residual, metode diskriminasi kurva, perbandingan eta dan R kuadrat. Yang kelima adalah uji linearitas dari ANOVA. Yang ketiga adalah pengertian uji heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Selanjutnya, jenis analisis heteroskedastisitas dengan SPSS. Bagaimana cara deteksi heteroskedastisitas? Jawabannya adalah ada beberapa cara, antara lain yaitu tentang uji Glaser, uji VAR, uji Spearman, melihat grafik, pengertian uji multikolinearitas. Selanjutnya adalah multikolinearitas. Adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya. Di dalam sebuah model regresi, interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai PF, V atau toleransi, nilai eigenvalue dan connection index, serta nilai standar error koefisien beta atau regresi parsial.
tutorial uji multikolonialitas dengan SPSS. Berikut adalah tutorial uji multikolonialitas dengan SPSS. Buat dataset yang di dalamnya terdapat 3 variabel dengan perincian satu variabel dependen atau variabel referensi dan beberapa variabel independen, artinya lebih dari satu variabel prediktor. Dalam tutorial SPSS ini akan membuat contoh uji multikolonial dengan menggunakan dua variabel independen. Nilai materi yang kelima adalah tentang uji autokorelasi, adalah untuk melihat apakah pada suatu model regenerasi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan sebelumnya atau periode pertama. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berturutan sepanjang waktu yang berkaitan dengan satu sama lain. Bahasa sederhananya yang sering kami sampaikan adalah bahwa dalam model regenerasi kita ingin mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada pengaruh antara variabel itu sendiri. Ini bukan definisi, hanya kalimat untuk menjelaskan secara sederhana saja. Metode autokorelasi dengan SPSS adalah ada berbagai macam uji autokorelasi dengan alat bantu berupa software yang tersedia juga berbagai macam, misalnya SPSS, IFU, Shazam, Statata, dan masih banyak lagi. Tentang uji dengan grafik, kita sangat familiar uji dengan grafik untuk uji heteroskedastisitas. Uji Durbin Waston. Metode Durbin Waston sangat sering dipergunakan terutama dalam aplikasi dengan SPSS karena sudah tersedia menu yang memudahkan run test. Sebenarnya dikembangkan statistik dan parametrik pada uji satu sampel dirancang untuk melihat apakah ada keacakan atau randomness pada satu distribusi data. Uji Lagrange multiplier itu adalah uji autokorelasi dengan browse contrast yang mampu menguji adanya gangguan autokorelasi baik derajat 1 ataupun lebih tinggi. Uji Bockford dan Linjung-Bock. Metode ini dapat mendeteksi gangguan autokorelasi dengan derajat yang tinggi dengan mudah. Menunya sudah tersedia SPSS versi 26 atau versi yang sebelumnya. Terima kasih.